Mas Leo, aktivis hak asasi manusia. Oke, hari ini di podcast kita kali ini akan membahas pasal 29 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Itu mengenai agama. Selamat datang semua. Terima kasih Dinda, senang bisa bergabung. Terima kasih Dinda. Terima kasih Dinda, mari kita diskusikan isu penting ini. Oke, mari kita mulai dari latar belakang. Pasal 29 menyatakan bahwa setiap orang berhak memeluk agama masing-masing dengan kepercayaan mereka. Nah, mengapa pasal ini kembali menjadi sorotan, Mas Excel? Kita melihat banyak kasus intoleransi dan konflik yang berkaitan dengan agama. Ini menimbulkan pertanyaan tentang penerapan pasal ini di era modern. Betul, Excel. Pada komunitas merasa mereka beribadah terancam, tempat-tempat ibadah oleh sekelompok orang dan isu yang sangat memprihatinkan seputar media sosial. Selain itu, dampak sosialnya juga sangat besar. Ketika satu kelompok merasa hanya tidak dihargai, itu bisa memicu ketegangan antar agama. Kita perlu mencari untuk mendorong toleransi dan saling menghargai. Nah, dari sisi hukum ini, apa sih yang dapat dilakukan untuk memperkuat perlindungan hak beragama ini? Salah satu langkahnya adalah memperjelas regulasi yang mendukung pasal 29. Kita perlu peraturan yang lebih konkret dalam memberikan sanksi terhadap tindakan intoleransi serta meningkatkan pendidikan tentang hak beragama di sekolah. Pendidikan memang juga payung kesadaran publik juga sangat penting agar masyarakat memahami pentingnya toleransi dan menghargai perbedaan. Selain pendidikan, keterlibatan tokoh masyarakat dan pembuka agama dalam dialog antar agama juga sangat krusial. Mereka bisa menjadi jembatan dalam membangun pemahaman yang lebih baik. Nah, kemudian bagaimana sih dengan peran media dalam kasus ini? Media berperan besar dalam membentuk opini publik. Mereka bisa memberikan platform bagi suara-suara yang berbeda. Tetapi juga harus hati-hati agar tidak memperburuk situasi dengan berita yang fluktuatif. Tepat sekali, media yang bertanggung jawab dapat mendorong narasi positif dan memperkuat nilai-nilai toleransi. Jadi kalian ada yang tahu nggak, mungkin di tahun-tahun lalu, tahun sekarang itu pernah ada kasus mengenai agama? Saya tahu kasus salah satunya adalah sebuah tetangga baru yang baru pindah itu memiliki anjing dan tetangga itu non muslim. Nah, tetangga yang lain yang muslim itu merasa terganggu karena tetangga baru itu memiliki anjing, padahal itu seperti itu tidak mengganggu sama sekali. Oke, jadi mungkin karena sekelilingnya itu beragama Islam mungkin ya, jadi kayak mereka itu sudah takut karena kan di Islam kan larangannya kan ada larangan mengenai nggak boleh apa itu nyentuh anjing, mungkin mereka itu takut. Terus gimana pendapat kalian mengenai kasus tersebut? Ya, memang agama itu mengajarkan kebaikan, tapi Islam memang tidak boleh menyentuh anjing, tapi anjing tersebut kan tidak bersalah. Anjingnya juga tidak pernah masuk ke rumah tetangga yang lain kan? Tapi kenapa ada diskriminasi dari warga-warga lainnya padahal anjing tersebut tidak pernah mengganggu warga sekitar. Nah itu ya, itu sangat perlu ditindaklanjuti supaya mereka dapat bertoleransi kepada tetangga-tetangga mereka yang tidak seagama dengan mereka. Gimana pendapatnya Mas Firman, Mas Leo mengenai kasus tersebut? Mungkin ada pendapat? Oke, enggak. Nah itu kejadiannya kapan? Tahun berapa? Sudah lama, 2020 mungkin. Terus lanjutan dari pemerintah ada lomba. Jadi udah los ya. Oke, terima kasih atas pandangan yang sudah kalian berikan kepada kita semua dan edukasi-edukasi yang telah kalian berikan. Nah, sebelum kita tutup ini mungkin ada pesan dan kesan mengenai kasus tersebut atau dengan pasal-pasal yang kita bahas hari ini. Kita harus ingat bahwa keberagaman adalah kekuatan kita. Mari kita jaga hak setiap individu untuk beribadah. Mari kita semua
memang menjadi agen perubahan untuk menciptakan masyarakat yang lebih toleran dan inklusif. Dan mari kita terus berdialog karena hanya dengan bicara kita bisa saling memahami. Oke, terima kasih pada Mas Excel, Mas Femas, dan Mas Leo atas edukasi yang telah kalian berikan kepada pendengar kita, dan semoga podcast ini bermanfaat bagi pendengar kita. Sekian dari kami, sampai jumpa di podcast berikutnya.